Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Andriani dengan NIM 19329197. Kali ini saya akan membahas mengenai pengkhianatan PKI sebagai tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Sejarah Indonesia yang dibina oleh Ibu Hera Hastuti, MPD. Gerakan 30 September 1965 PKI atau dikenal dengan G30 SPKI merupakan suatu pengkhianatan paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, tepatnya pada pergantian tanggal 30 September dan 1 Oktober. Tragedi ini melibatkan pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan pemerintah Indonesia berubah menjadi pemerintah komunis. G30 SPKI dipimpin langsung oleh ketuanya pada saat itu yang bernama DN Aidit. Ketua gerakan ini sangat gencar memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung PKI. Mereka juga memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sentosa jika di bawah kekuasaan PKI. DN Aidit sebagai tokoh sentral dari gerakan PKI, menurut pakar sejarah yang ada di masa rezim Presiden Soeharto, adalah dalang utama dari adanya gerakan 30 September 1965 PKI. Dalam melakukan makarnya gerakan ini suatu komando yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Samsuri. Gerakan tersebut dimulai dari kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Pada awalnya, mereka mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Awal mula dari gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para jenderal dan juga perwira ke lubang buaya. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit Daro Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan juga jenderal yang mereka bawa ke lubang buaya. Adapun yang dilakukan PKI disebut juga dengan pengkhianatan, sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata ada niat jahat dari kelompok tertentu untuk berkhianat dari dasar NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 diubah dengan ajaran paham komunis. Sudah lebih dari setengah abad sejak peristiwa G30 SPKI yang diikuti penerbitan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelanggaran Partai Komunis Indonesia, Marxisme, Leninisme, komunisme dan komunisme bentuk apapun. Dalam kurun waktu yang cukup panjang itu, kontroversi tentang PKI terus berlanjut dalam masyarakat Indonesia. Isu kebangkitan kembali PKI memenuhi ruang publik belakangan ini. Menurut Mayor Jenderal Purn TNI Kiflan Zen, apabila kebangkitan komunisme ini didiamkan saja oleh pemerintah, maka mereka perlahan-lahan akan mengumpulkan terus massa untuk mengubah paham dan ideologi di Indonesia. Ini tentu berbahaya sekali bagi kedaulatan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus tegas memberitahukan kepada masyarakat bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 1666 tentang pembubaran
sehingga komunisme tidak akan bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. Adapun dampak yang ditimbulkan dari jika PKI bangkit kembali, diantaranya yang pertama akan merajalelanya orang komunis di Indonesia. Yang kedua, akan terjadi kekerasan karena tidak bersandar pada Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang telah ditetapkan. Komunisme bisa memiliki peluang bangkit kembali hanya jika kepincangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran kian meluas. Jadi, jika Indonesia ingin PKI bangkit kembali mengecil, tantangan dan tugas ke depan adalah mengatasi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.